Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sehat dimanapun berada. Kali ini masih bersama saya Dr. Muhammad Fahmi Alatas, spesialis paru. Masih kita akan membahas tentang COVID-19 atau infeksi yang disebabkan oleh virus corona. Belakangan ini kami para spesialis paru sering sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seputar infeksi virus corona. Beberapa di antaranya telah coba kita rangkumkan di dalam video ini dan semoga dapat memberikan sedikit informasi, semoga dapat disebarkan untuk edukasi kepada masyarakat. Dan kali ini saya akan dibantu oleh asisten yang spesial, yaitu tidak mau disebutkan namanya, para sahabat. Pokoknya dia akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tanpa mau disebut nama, tanpa juga mau disorot. Oke, baiklah. Bagaimana pertanyaannya sudah disiapkan? Silakan. Pertanyaan yang pertama kita akan bagikan buat masyarakat. Bagaimana membedakan infeksi corona dengan flu biasa? Bagaimana membedakan infeksi corona dengan flu biasa? Sering sekali ini justru yang menjadi kekhawatiran di kalangan masyarakat kita, karena katanya corona kan menyebabkan infeksi di saluran napas bagian atas, sama dong dengan flu biasa. Seasonal flu atau common cold atau disebut flu musiman begitu, itu ada kesamaan dengan tapi juga ada perbedaan dengan infeksi COVID-19. Kesamaannya satu, dia disebabkan sama-sama oleh virus. Kemudian sama-sama menyerang saluran pernapasan bagian atas. Hanya bedanya adalah pada infeksi yang diakibatkan oleh flu biasanya disertai dengan pilek atau hidung mengocor gitu. Nah, tapi pada corona jarang sekali. Yang sering adalah pada corona demam, sakit kepala, nyeri tenggorokan, dan yang paling khas adalah sesak napas atau infeksi telah menjalar ke saluran napas yang lebih bawah dan bahkan ke paru. Jadi dari flu menyebabkan pneumonia. Nah, kalau sudah terjadi pneumonia itu gambarannya khas sekali, pada dokter dapat mendiagnosisnya dengan melihat foto ronsennya, terlihat bahwa ada bercak di paru-parunya, dan ini yang membedakannya dengan virus flu biasa. Baik. Apakah virus corona dapat ditularkan oleh orang yang tidak bergejala? Apakah orang yang tidak bergejala dapat menularkan infeksi COVID-19? Iya, ada data-data dari luar negeri disebutkan bahwa sekitar 85 atau 86% orang yang membawa virus corona, dia sendiri tidak sakit, tapi dia dapat menularkannya pada orang lain. Nah, disinilah pentingnya self-isolation yang dihimbau oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO. Badan Kesehatan Dunia, juga Presiden Republik Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, Majelis Ulama Indonesia, kemudian Keuskupan Agung Jakarta juga telah menghimbau agar mengurangi kerapatan orang, mengurangi pertemuan-pertemuan, mengurangi acara-acara massal yang di situ ada orang-orang dalam jumlah banyak berkumpul rapat dengan jarak yang berdekatan. Kita harus melakukan social distance, menjarak-jarakan. Di sini gunanya. Kenapa? Karena dari antara segitu banyak orang bisa saja ada yang tidak bergejala, tapi dia dapat menularkan virus kepada orang lain yang nanti orang lain itu yang malah jadi sakit. Begitu. Apakah dapat ditularkan melalui udara? Melalui udara sampai saat ini belum terkonfirmasi. Hanya katanya virus ini apabila berpercik rening atau droplet kalau bahasa medis yang dibatukan pada saat orang batuk tanpa menutup dengan tisu atau menutup dengan lengan baju seperti ini, begitu, tanpa dilakukan itu maka dia akan batuk dan itu menghamburkan percik-percik dahak yang tidak terlihat kasat mata, dan itu katanya dapat bertahan sama kalau nggak salah 3 jam di udara dan dapat menginfeksi. Makanya dianggap bahwa virus ini menular lewat udara. Padahal tidak. Ini tidak seperti virus-virus lain yang memang dikatakan airborne transmission. Ini masih dengan droplet transmission. Jadi masih dengan kontak sentuhan langsung, dengan percikan dahak atau percikan ludah pada saat dia
batuk atau bersin gitu. Jadi kita harus menghindarinya dengan menjarakkan antara orang sakit dengan yang sehat. Jika ada keluarga yang sakit, apakah harus dipisahkan piring, gelas, handuk, dan benda pribadi lainnya? Benda-benda pribadi, ya tentu, karena begitu kita mendapatkan pasien yang terinfeksi positif COVID-19, maka dikatakan tadi itu akan ditularkan lewat percikan, droplet, percikan. Droplet itu mungkin bisa kita terjemahkan sebagai dahak-dahak halus begitu yang akan terpercik tanpa terlihat oleh mata, dan itu mungkin menempel di handuk, barangkali di piring, di gelas, di sendok, yang baju pasien, dan itu dapat menularkan apabila itu tersentuh oleh orang yang sehat, kemudian tanpa sadar orang sehat itu memegang hidung, memegang mulut, memegang matanya, dan itu virus akan bertransmisi, akan pindah ke orang yang sehat tadi. Jadi sangat dianjurkan orang yang sakit diisolasi, alat-alat yang dipakainya dilakukan desinfeksi atau pemberian bahan-bahan desinfektan yang utama seperti klorin atau deterjen gitu. Apakah stres dapat menambah lebih parah infeksi? Stres dapat menambah parah infeksi kah? Infeksi virus COVID-19 ini, infeksi virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 tentu akan terjadi pada orang-orang dengan daya tahan atau tingkat kadar imunitas yang rendah. Penelitian kedokteran telah membuktikan bahwa orang-orang yang stres, orang-orang yang depresi, itu terjadi pelepasan hormon depresi, stres hormon. Stres hormon ini merupakan salah satu jenis steroid, saya lupa namanya, tapi itu nanti akan menekan sistem imunitas pasien. Di antaranya dia akan menekan jumlah limfosit. Yang di situ limfosit kita tahu bahwa limfosit akan mengatur sistem imunitas pasien ini. Kalau kurang dia akan tingkatkan dan sebagainya. Jadi kalau stres memang itu akan menekan tingkat imunitas pasien. Jadi kita sangat berharap bahwa mungkin sekaget apapun, sepahit apapun kenyataan bahwa misalnya setelah sakit dilakukan swab hidung dan swab tenggorok ternyata hasilnya positif, tetap pasien ini harus tetap berpikiran positif, positive thinking. Jadi nggak boleh depresi, tidak mau makan, dipikirkan, jadi stres, jadi segala macam. Akhirnya malah imunitasnya akan turun. Itu yang akan menghambat penyembuhan. Karena sampai sekarang kita tahu virus corona belum ada obatnya, dia hanya dapat disembuhkan oleh daya tahan tubuh yang kuat. Apakah mengkonsumsi vitamin C dapat mencegah COVID? Vitamin C sebagai salah satu faktor tentu saja suplemen yang dapat meningkatkan tingkat imunitas pada pasien, dan itu sudah terbukti dalam berbagai literatur. Dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin C, kemudian vitamin D3, dan makan makanan yang bergizi, cukup kalori dan protein. Dan tentu saja cukup air, asupan air jangan sampai kurang karena dehidrasi membuat tenggorokan akan kering dan tidak enak rasanya. Jika ada teman yang sakit, apakah harusnya diam saja atau harus dilaporkan? Karena takutnya dianggap aib dan dijauhi oleh orang sekitarnya. Oh iya, baik. COVID-19, teman-teman, sahabat-sahabat sehat semua, COVID-19, infeksi virus corona bukan suatu aib. Ini bukan penyakit keturunan, ini juga bukan penyakit akibat pola hidup yang misalkan maaf dalam tanda kutip jorok begitu, tidak. Ini apalagi kondisi saat ini. Kondisi saat ini Badan Kesehatan Dunia telah mengumumkan bahwa COVID-19 pandemi, artinya hampir seluruh negara pasti ada COVID-19. Jadi tidak ada kata aib, tidak ada kata malu untuk bilang bahwa ya misalnya seseorang, ya betul hasil swab tenggorok saya menunjukkan COVID-19 positif. Justru penting jangan sampai orang yang dengan COVID-19 ini menyembunyikan datanya. Kenapa? Karena dia penting sekali untuk memberitahukan orang-orang yang terdekatnya. Misalnya seorang laki-laki, dia dengan swab positif, dia harus beritahukan istrinya, kemudian anak-anaknya atau orang tuanya apabila masih tinggal bersama-sama. Lalu mereka harus dipantau selama masa inkubasinya, apakah terjadi gejala dalam masa inkubasi tersebut. Jadi
COVID tidak boleh kita anggap bahwa itu orang COVID lalu kita jauhkan. Social distance bukan bermakna harus menjauhi orang yang sakit, tapi kita menjarakkan antar manusianya. Tapi kalau yang sakit harus diketahui dengan siapa dia berkontak. Malahan kita tahu laporan dari berbagai berita dilaporkan bahwa misalnya salah satu penumpang pesawat di negara A gitu terdeteksi infeksi COVID-19, maka satu pesawat itu semuanya dikarantina. Kenapa? Ya memang begitu. Jadi penularan akan memang diketahui cepat sekali. Dan untuk ini telah kita bahas di video saya sebelumnya. Silakan ditonton. Jangan ini sekalian iklan gitu. Jadi memang penyebaran ini sangat cepat. Nah, ini juga khas seperti penyebaran penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Misalnya, ambil contoh demam berdarah saja. Kalau ada di lingkungan kita yang terkena demam berdarah, dirawat, lalu diam saja, bayangkan betapa tetangga kanan, kirinya, depan, belakang di komplek itu akan mudah sekali tertular. Maka kita sangat menganjurkan apabila ada pasien demam berdarah yang memang terkonfirmasi demam berdarah, laporkan kepada ketua rukun tetangga di lingkungannya agar dapat dilaporkan ke kelurahan, kemudian dilakukan penyemprotan, fogging, pembersihan selokan dan penampungan air bersih dan sebagainya. Kenapa? Untuk pencegahan penularan. Ini juga berlaku bagi COVID-19. Jadi tidak ada kata COVID itu aib. COVID harus diketahui kepada siapa sebelumnya dia kontak. Kemarin ada berita tentang dokter dan perawat rumah sakit yang merawat COVID yang diusir dari tempat kosnya, itu bagaimana? Ini juga kita amat sangat prihatin di saat-saat seperti ini. Tenaga-tenaga medis, kita menyaksikan setiap hari bagaimana teman-teman kita, adik-adik kita yang berjuang kadang-kadang melupakan perhatian kepada dirinya sendiri. Demi apa? Demi kesembuhan pasiennya, demi ada nyawa yang harus diselamatkan di sana. Dia kadang-kadang tidak memperhatikan kehidupannya sendiri begitu. Kadang-kadang makan juga enggak, tidur juga kurang gitu. Tapi dia berjuang untuk pasien, untuk demi nyawa orang lain. Dia tidak pikirkan dirinya. Nah, tapi sangat disayangkan ternyata ada juga berita-berita ini kita dengar bahwa ada perawat dan kalau nggak salah juga ada dokter disebutkan di salah satu situs berita online yang mereka itu tinggal kos di dekat-dekat di sekitar rumah sakit rujukan COVID-19 dan si pemilik kosnya mengetahui bahwa di rumah sakit tempat orang yang ngekos ini itu tempat merawat COVID dan dia juga tahu bahwa si yang anak kos ini juga merawat COVID-19, maka bulan ini tidak diperkenankan untuk diperpanjang kosnya, alias disuruh keluar. Karena apa? Karena yang punya rumah takut ini malah membawa COVID ke dalam rumahnya. Kita sangat prihatin tentang ini. Tentu saja teman-teman kita di lapangan ini berjuang tidak dengan membabi buta, pasti dengan persiapan penuh, dengan pemakaian alat pelindung diri, dengan protokol yang sangat ketat. Bagaimana cara memegang pasien COVID itu sudah ada protokolnya. Bagaimana cara memakai baju sebelum dia masuk ke ruangan infeksius itu sudah ada protokolnya. Bagaimana setelah memegang pasien dia harus membersihkan diri dengan mandi dan kemudian ganti baju, melewati body clean yang disemprot dengan cairan disinfektan. Semua sudah ada protokolnya. Itu sudah mengikuti protokol internasional, sudah diakui. Dan rumah sakit rujukan kita sudah berstandar internasional. Lalu apalagi yang ditakutkan oleh para pemilik kos ini? Justru di saat-saat ini kita pikir bahwa teman-teman kita di depan ini butuh sekali dukungan dari masyarakat, bukan malah minta maaf, malah dijauhkan seperti itu. Sebenarnya kalau kita boleh lihat, sebenarnya rugi loh para pemilik kos-kos ini mengeluarkan mereka dari rumah kosnya. Kenapa? Justru mereka ini harus dijaga, mereka ini aset negara, mereka inilah pejuang-pejuang terdepan yang menahan COVID itu supaya nggak menyebar ke tempat lain, gitu kan? Nah, justru apabila mestinya nih para pemilik kos mestinya mikir kalau misalnya dia sedang punya anak yang belum nikah dan mencari mantu, mereka ini mestinya dijadiin menantu. Kenapa? Karena bayangkan
penderita COVID saja dijaga sepenuh hati, apalagi anaknya gitu. Apa benar pasien yang meninggal tidak dapat dibawa pulang ke rumah dan harus langsung dimakamkan? Protokol pemulasaran jenazah pada infeksi COVID-19 mengikuti protokol umum dari WHO untuk pemulasaran jenazah akibat penyakit infeksi atau wabah. Nah, memang ada protokol, ada syarat-syarat tertentu yang harus diterapkan pada setiap jenazah yang meninggal akibat penyakit-penyakit wabah. Misalnya dimandikan dengan cairan desinfektan, kemudian jenazah setelah dimandikan apabila yang muslim dikafani, kemudian dimasukkan di dalam plastik, kemudian dimasukkan di dalam peti dan langsung dibawa ke tempat pemakaman. Tidak menunggu dan tidak dibawa pulang dan tidak juga disemayamkan misalnya untuk sekian hari, untuk yang beragama lain, untuk misalnya penghormatan terakhir. Secara peraturan undang-undang wabah itu tidak diperkenankan karena mencegah penyebarannya yang kita sendiri tidak tahu. Apakah ditanyakan apakah jenazah masih bisa menularkan? Jenazah tidak menularkan karena jenazah tidak batuk, tapi yang sekret-sekret yang keluar, cairan keluar dari jenazah itu kan semuanya sama dengan pada waktu beliau masih hidup gitu. Artinya virus mungkin masih bertahan dalam sekian waktu. Nah, ini yang kita cegah. Jadi memang protokolnya mirip sama kok seperti pasien yang meninggal karena infeksi flu burung pada waktu itu atau SARS pada waktu itu, sama protokolnya. Ini yang terakhir ya dok. Baik. Apakah bisa disembuhkan? Apakah corona atau COVID-19 bisa disembuhkan? Saya jawab, iya bisa disembuhkan. Kenapa? Kami di pusat rujukan dan juga teman-teman yang menangani infeksi COVID-19 hingga hari ini telah berhasil merawat infeksi COVID-19 dari yang tadinya swabnya positif menjadi konversi menjadi swab negatif, kemudian pasien dipulangkan dan sehat kembali. Tetap optimis untuk teman-teman semua di lini terdepan. Penyakit ini penyakit yang sangat menular, cepat sekali penularannya. Tapi kita harus tetap berjuang. Kenapa? Karena penyakit ini bisa disembuhkan. Karena sudah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala, setiap penyakit pasti ada obatnya. Hari ini kita belum tahu obatnya COVID-19, tapi insya Allah dengan semangat dan tentu saja pasien-pasiennya harus tetap optimis. Dan yang terutama dukungan dari keluarga dan masyarakat. Tolong bantu kami putuskan mata rantai penularannya. Hindari perkumpulan-perkumpulan banyak-banyak orang, itu akan memutus mata rantainya. Dan apabila sakit, cepat cari fasilitas kesehatan. Isolasi diri apabila Anda dianjurkan oleh dokter, isolasi diri di rumah. Jangan kemana-mana. Makan cukup, minum cukup, istirahat yang cukup, dan banyak berdoa. Dan selalu optimis karena COVID bisa disembuhkan. Ada lagi? Tidak ada. Baik. Kalau begitu, ini hanya sekedar beberapa pertanyaan. Tentu banyak pertanyaan teman-teman di luar sana, para sahabat-sahabat sehat juga mungkin memiliki pertanyaan yang tidak tercantum di dalam video ini. Silahkan nanti dituliskan di dalam komentar di bawah. Dan jangan lupa ngikutin gaya-gaya milenial. Kalau senang, bermanfaat video ini, like and share. Dan jangan lupa subscribe di bawah. Mana di itu? Bawahnya nggak tahu kemana. Pokoknya subscribe deh di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.